Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami mau dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami dikala kami merenungkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ibana do pardengganan pasahon akka dosata, alai dada holat dosata, tung doho do dosa ni sadok portibion. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kepada orang-orang yang merasa bersalah dan terhukum, Yohanes memberikan ketentraman hati kembali. Mereka mengetahui bahwa mereka telah berdosa dan iblis menuntut hukuman mati. Apabila kita merasa seperti ini, janganlah hilang harapan, sebab ada Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, yang menyelamatkan dan mengampuni segala dosa kita. Dialah yang akan menghakimi dunia ini. Yesus Kristus adalah kurban pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dia adalah pembela kita. Dia bisa berdiri di hadapan Allah sebagai perantara kita karena kematiannya meredakan murka Allah atas dosa dan membayar hukuman mati bagi dosa kita. Karena itu, Kristus memenuhi tuntutan Allah sekaligus menghapus dosa kita. Di dalam Dia kita diampuni dan dikuduskan. Kadangkala sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bayangkan betapa sulitnya untuk mengampuni semua orang. Tidak peduli apapun yang telah mereka perbuat. Inilah yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tak seorang pun, apapun dosa yang telah dikerjakannya, yang tidak bisa mendapat pengampunan. Satu-satunya hal yang harus dikerjakan oleh seseorang adalah meninggalkan dosa, menerima pengampunan Kristus, dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, bukan hanya kita namun Dia mengharapkan seluruh manusia. Dunia ini mau didamaikan dengan Allah Bapa. Anugerah pendamaian itu disediakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Namun iman percaya kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang menerima keselamatan, yang menerima anugerah pengampunan dosa, dan diperdamaikan dengan Allah Bapa serta anugerah kehidupan yang kekal. Sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan, dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa dan telah menerima anugerah pengampunan dosa, hal apa yang harus kita kerjakan dalam merespons segala perbuatan kasih Tuhan bagi kita? Dengan senang hati dan dengan rasa syukur kepada Yesus Kristus, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Itulah tandanya bahwa kita telah diperdamaikan dan dosa-dosa kita telah diampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun orang tersebut belum meminta maaf kepada kita, sebab kita telah merasakan anugerah pengampunan. Dan jika kita mengampuni sesama kita, terlebih dahululah kita terbebas dari ketertekanan rasa sakit hati. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah sebagai wujud kasih kita kepada diri sendiri dan juga kasih kita kepada sesama kita, dan menunjukkan bahwa kita telah menerima kasih Allah. Kehadiran kita menjadi membawa pendamaian bagi sesama kita. Yesus sebagai pendamai antara kita dengan Allah Bapa, maka kehadiran kita juga membawa damai bagi sesama kita. Sahabat yang baik hati, kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus bagi kita umat manusia. Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni dosa kita, Dia membela kita.
Mari hidup di dalam anugerah pendamaian yang diberikan Yesus bagi kita. Hidup dalam anugerah pengampunan dengan mengakui dan menyesali dosa di hadapan Tuhan, serta mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, yang mengasihi kita dan menganugerahkan pengampunan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh merasakan dan bersyukur atas pendamaian yang Yesus anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh terhubung, boleh berdoa, boleh memohon kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan dosa. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang suka mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.